itu tanda nasib saya baik. Karena saya diberi kuasa Tuhan Yesus untuk mengusir roh-roh jahat. Ya, jadi saudara harus berani. Maka kasih dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 17, ayat yang ke-18, mari kita akan bersama. 1, 2. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Ia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Amin. Beri tepuk tangan yang baik. Orang yang punya nasib baik, yang dia bukan hanya diberi kuasa mengusir roh jahat, melenyapkan penyakit, melenyapkan segala kelemahan saja, tetapi Tuhan mendampingi dia. Katakan, Tuhan Yesus mendampingi saya. Karena saya didesain ulang untuk mempunyai nasib mujur. Jadi saya tidak sendirian lagi. Karena Yesus mendampingi saya, melepaskan saya dari mulut singa dan membawa saya masuk dalam kerajaannya di sorga. Wow, mau takut apa lagi? Mau khawatir apa lagi? Saudara yang kekasih, sekali lagi kita baca yang saya beri, ya, yang saya beri outline. Lepas dari mulut singa, melepaskan aku dari yang jahat, sehingga aku masuk dalam kerajaannya di sorga. Amin. Tuh lihat, ini perjalanan dari level bawah. Melepaskan aku dari mulut singa, melepaskan aku dari yang jahat, membawa aku masuk dalam kerajaannya di sorga. Saudara, marilah, saya ingin mengajak semua saudara untuk memperhatikan bahwa engkau berarti di mata Tuhan. Dia menunggu kapan saya mau datang. Kapan saudara mau datang? Saudara mau datang, dia bikin beres. Saudara mau datang, dia kasih kuasa. Itu sebab betapa pentingnya anak-anak Tuhan engkau rajin berbakti kepada Tuhan. Karena kerajinan saudara dinilai. Amin. Mari kekasih, saya akan tutup di sini. Allah mengubah nasib kita melalui pemulihan dan kebangunan rohani. Katakan, pemulihan dan kebangunan rohani. Saudara, kebangunan rohani adalah kebaktian hari Minggu yang kita adakan. Pagi di sini, siang di Jogja, sore malam di sini kembali. Saudara, kebangunan rohani. Kenapa saya menggunakan istilah ini? Saudara, saya ingin saudara saben kali datang kepada Bapamu di sorga, di geropan baru mahala ini, engkau dibangunkan rohanimu, dibangunkan keberanianmu, dibangunkan semangatmu, dibangunkan kuasa yang sudah tidur, dialiri lagi dengan listrik dari sorga, dipulihkan kembali, engkau pulang menjadi satu ciptaan yang mujur. Ayat ini perlu kita baca kembali, Mazmur 126 ayat yang keempat. Mazmur 126 ayat yang keempat. Para kekasih, kita akan baca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara, apa maksud ayat ini? Kalau saudara merasa, ya aku sudah hancur-hancuran karena aku salah jalan, aku berbuat dosa yang keji dan berat, aku jauh dari Tuhan, aku tidak takut kepada Tuhan kemarin-kemarin, sekarang aku menderita sesuatu yang hancur, yang berantakan. Oh Tuhan, tetapi aku sadar aku mau datang kepadamu Tuhan.
Kalau engkau menganggap aku seperti tanah Negeb, oke, anggap demikian. Karena engkau tetap, aku jauh dari Tuhan. Aku tidak takut kepada Tuhan kemarin-kemarin. Sekarang aku menderita sesuatu yang hancur, yang berantakan. Oh Tuhan, tetapi aku sadar, aku mau datang kepada Tuhan. Engkau menganggap aku seperti tanah Negeb, oke, anggap demikian. Karena tetap mampu untuk mengubah tanah Negeb menjadi batang air. Batang air adalah sungai yang deras, sungai dari sumber air yang mengalir. Saudara, ini luar biasa. Mungkin kita punya pikiran sedemikian. Tuhan, kalau bukan engkau siapa lagi? Oh, Tuhan menghargai. Katakan, Tuhan menghargai. Bila saya total kepada Dia, seluruhnya kepada Dia. Amen. Tanah Negeb adalah satu tanah yang sangat dijauhi oleh semua penduduk kawasan tersebut. Karena tanah ini memang tanah padas. Dan tidak ada yang bisa dibanggakan dari tanah kecuali batu-batu karang, ular-ular bedak. Itu sebab Yesus pernah berkata, ya, ular bilu akan keluar dan memagut engkau. Saudara, nah ini tanah gersang sekali. Itu sebab orang-orang yang meninggal dunia di dalam kota, entah kota mana, Yerusalem, Yeriko, Samaria, Yudea, dari manapun, kalau mereka tidak ada famili yang mengubur, maka orang-orang petugas akan mengangkat mayatnya dan melempar di tanah Negeb. Begitu dilempar, burung-burung gagak, burung rajawali, burung elang dari udara langsung berebutan makan. Dalam waktu singkat tinggal kerangka, tulang-tulang. Semua orang yang cacat pada zaman dulu itu sangat diperhatiin. Kusta, cacat, harus dilempar keluar dari kota. Harus di luar kota. Kalau sampai mereka dilempar di tanah Negeb, mereka tidak pulang lagi. Karena binatang buas dari udara maupun dari darat akan mengeroyok mereka. Siapa mau tinggal di tanah Negeb? Saudara, tanah yang gersang. Tidak ada buah-buahan yang bisa menyambung hidup seseorang. Tidak ada air untuk sekedar minum saja. Tidak ada semuanya. Pemazmur mengatakan, pulihkanlah keadaanku. Ya Tuhan. Seperti engkau memulihkan batang air di tanah Negeb. Belum pernah ada batang air, ada selokan pun tidak ada, belum pernah ada got. Tetapi pemazmur mengatakan, aku begitu percaya kepadamu. Bahwa bagimu Tuhan, untuk memulihkan aku seperti tanah Negeb menerima batang air, itu seperti engkau membuat nasib yang mujur kepadaku kembali. Setelah aku menjalani nasib yang jelek selama ini. Saudara, kalau saya menuliskan dan saya membaca dalam Alkitab bahasa Inggris, dalam New International Version atau NIV, saya terperanjat sekali. Karena dituliskan dalam kitab suci dalam NIV demikian. Restore our fortune, O Lord. Pulihkan, kembalikan keberuntungan kami, ya Tuhan. Loh. Dan saya merasa jelas, oh iya, kalau nasibku jelek, kan aku orang tidak beruntung. Itu sebab pemazmur mengatakan, restore our fortune, O Lord. Like streams in the Negeb. Saudara, seperti batang-batang air, kau pulihkan di Negeb. Saudara, aduh Tuhan, jadi nasib mujur berarti Tuhan, engkau akan memberi keberuntungan kembali kepadaku. Yang percaya katakan luar biasa. Saya percaya Tuhan memulihkan keberuntungan saya. Amin.
Saudara perhatikan, kalau Tuhan memberikan nasib mujur kepada saudara, Dia membuang segala kerugian, Dia membuang segala yang tidak menyenangkan dalam hidupmu. Dan saya percaya Tuhan memulihkan keberuntungan saya. Amin. Saudara perhatikan, Tuhan memberikan nasib mujur kepada saudara, membuang segala kerugian, Dia membuang keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidupmu, dan He is restoring your fortune. Dia memberikan kembali keberuntungan. Seberapa banyak, seberapa sering, like the streams in the Negev, seperti batang-batang air yang begitu besar alirannya di tanah yang tidak mungkin ada air. Allah mampu memberikan batang air di sana. Besar hati saya bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bila engkau selama ini merasa dikucilkan dan disendirikan, kau rasa saat ini engkau rasa begitu ngelokro dan begitu menyadari, pemazmur menyadari Tuhan tanah Negev, ya, bagi hamba yang mustahil. I'm not deserve. Aku tidak siapkan to receive something great and fantastic in my life. Tetapi Tuhan, tolong please restore my fortune. Kembalikan keberuntunganku yang sudah hilang. Aku menjadi orang yang malang, orang yang tidak beruntung. Beberapa anak-anak muda, istri atau suami atau orang tua yang sudah sepuh mengatakan pada saya pada waktu-waktu yang lalu, sudah biarin, saya mau pergi ke tempat yang lain, keluar kota, saya mau menyendiri, saya mau kos di sana. Saya orang yang tidak beruntung, saya dijauhi oleh family karena memang semua kesalahan saya. Saudara, hancur hatimu kalau mendengar ada orang bilang begitu, bahwa dia orang tidak beruntung. Saya berkata, tidak boleh terjadi. Engkau harus tetap ada di sini. Saya akan mendoakan supaya Tuhan mengubah semuanya yang tidak beruntung menjadi beruntung. Dan malam ini kita membaca like streams in the Negev. Seperti batang-batang air. Streams adalah aliran air. Aliran air yang besar yang mengalir, memberi kesejukan, memberikan kesuburan, menghasilkan kembali pada Negev sesuatu yang berbuah lebat. Dari tanah Negev menjadi taman Firdaus Allah dalam hidup saudara. Siapa yang sakit, siapa yang kekurangan, siapa yang gelisah, siapa yang merasa hidup tidak berarti, tolong berdua tangan di dada saudara. Sekali lagi saya beri kesempatan engkau berbisik. Berbisik sebentar saja. Tolong sampaikan sekali lagi. Dan saya akan berdoa buat saudara. Bapa yang kau dengar, bisik doakan. Hamba tidak rela mereka pulang tanpa keberuntungan dalam hidup mereka. Dengar bisik doa mereka. Engkau mau jamah masing dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mujizat perlindungan dan penjagaan. Mujizat pengadaan air. Streams akan diberikan kepada engkau. Kemujuran-kemujuran. Keberuntungan-keberuntungan. Menjawab doa-doamu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya.